冇講嘢，我都冇乜處理你啊！Di awal film terlihat kelinci kecil bernama Biggy berlatih kungfu bersama gurunya yang dipanggil Master Shifu. Untuk latihan kali ini adalah menangkap Shifu. Karena di sini Biggy gagal menangkapnya, Shifu mengakhiri latihannya dan menyuruh Biggy mengantarkan surat ke Peony anaknya. Biggy pun akhirnya pergi. Tiba-tiba Shifu diserang oleh segerombolan musuh yang meminta medali. Sayangnya dia terkena racun dan segera melarikan diri. Terlihat di dapur kelinci besar sedang memasak kue goreng nih untuk dijualnya. Karena terlalu bersemangat berjualan, dia tersandung di depan rumahnya. Ternyata yang membuatnya tersandung adalah kakek tua yang terjatuh. Langsung aja dia bawa ke rumahnya untuk diobati. Namun racunnya begitu kuat sehingga Shifu memiliki firasat hidupnya tak akan lama lagi. Langsung aja dia memberikan kekuatannya. Setelah selesai memberikan kekuatannya, dia berpesan kepada kelinci besar bernama Tu agar kekuatannya tidak disalahgunakan dan hanya untuk kebaikan saja. Di saat terakhirnya, Shifu menitipkan medali pada Tu untuk diberikan ke Peony yang berada di perguruan harimau. Keesokannya, Tu berangkat mencari perguruan harimau. Karena lelah berlari, Tu pingsan di tengah hutan bambu. Sialnya, saat sadar dia diajak tebak-tebakan oleh dua perampok yang menghadangnya. Di sini Tu sukses membuat kesal para perampok yang berakhir kejar-kejaran di hutan. Kebetulan kucing dan Biggy yang sedang berjalan melihat dan langsung membantunya. Lalu Tu berterima kasih, mereka pun berkenalan. Ternyata kucing itu bernama Peony. Namun dia tidak yakin apa benar Peony yang dimaksud adalah yang dia cari. Akhirnya mereka berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Malam pun tiba, terlihat beruang yang menyamar sebagai panda bernama Tian. Dia sedang duduk lalu dihampiri oleh anggota perguruan untuk meminta penjelasan di mana keberadaan Master Shifu. Tien membuat cerita palsu bahwa Master Shifu dibunuh serigala dan medalinya diwariskan kepadanya. Mereka tidak percaya nih karena belum melihat wujud medali itu. Tien berpura-pura akan menunjukkan medalinya, tapi yang ditunjukkan adalah serbuk racun untuk membunuh mereka. Sementara itu di bawah pohon duduklah Peony dan Biggy. Peony membaca surat dari ayahnya yang membahas nasib perguruan. Biggy merasa Peony sudah lama meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan juga mengajaknya kembali ke perguruan. Peony pun setuju nih dan akhirnya mereka pun ke sana. Malam pun tiba nih, Tu sampai di kota. Dia merasa takjub dengan kota ini. Namun dia tersadar bahwa tugasnya belum selesai dan memilih bertanya pada penjual sup tahu arah menuju ke perguruan. Kemudian Peony dan Biggy juga tiba di kota. Peony ingin memberikan hadiah untuk ayahnya. Di sini Biggy menyarankan untuk memberikan boneka kelinci. Penjual yang menyadari Peony adalah anak Master Shifu. Peony merasa senang karena penjual masih ingat dengannya. Dari jauh Tu mendengar nama Peony. Dia mencoba mencari sumber suaranya, tapi dia terdorong oleh orang-orang hingga akhirnya dia tiba di depan gerbang. Peony yang masih melihat boneka mendapatkan informasi nih, Tien akan diangkat menjadi master berikutnya karena master yang sebelumnya menghilang. Mendengar hal tersebut, mereka pergi ke perguruan. Sementara di depan gerbang, seorang pelayan menyambut para tamu. Di situ Tu juga ikut masuk. Tu disambut oleh kembang api dan petasan. Lalu Tu dibawa ke dapur, langsung disuruh menyajikan makanan. Ternyata malam ini sedang diadakan perjamuan raja. Tu yang kesal karena tujuan awalnya mencari seseorang bukan mengantar piring.
Dia melempar makanannya ke lantai yang membuat semua orang terkejut. Hingga Tian bertanya nih siapa yang dia cari. Tuh dengan polosnya menjawab mencari Peony. Mendengar jawabannya tuh reaksi semua orang marah. Di situ tuh merasa terancam lalu mengalihkan nama Peony sebagai nyanyiannya. Di sisi lain, Tian merasa was-was dengan kedatangan Tu. Dia memerintahkan tangan kanannya untuk mengawasi Tu. Dengan cepat seorang pelayan menarik Tu. Dia memperingati Tu untuk berhati-hati jika membahas Peony, atau nasibnya akan sama dengan orang terdahulu, yaitu menghilang secara tiba-tiba. Sementara itu Peony dan Biggy tiba di depan gerbang yang dijaga para pengawal yang tidak dikenalinya. Untuk memastikannya, Biggy mengendap-endap masuk ke dalam sana. Sayangnya dia ketahuan oleh Tian, lalu memerintahkan para pengawal untuk menangkapnya. Biggy yang ketahuan berusaha mencari jalan keluar, namun dia terkepung. Lalu Peony datang menyelamatkannya dan menyerang para pengawal. Karena kalah jumlah, mereka pun akhirnya kabur. Di pagi hari, Tu terbangun oleh tangan kanan Tian untuk bekerja. Di situ Tu bertugas membawa piring kotor yang harus melewati para pengawal yang sedang berlatih. Sialnya, salah satu dari mereka mengerjai Tu hingga terjatuh dan piringnya pecah. Kepala dapur yang tahu menghukum Tu untuk mengisi tong air. Di tempat tong air, Tu mencium aroma masakan yang sampai mengganggunya. Ternyata berasal dari dapur nih, yang dimana kepala koki sedang membagi tugas memasak. Di sini Tu mengajukan diri ingin memasak kue goreng keinginannya yang ditolak. Lalu dia didorong hingga membuat kekacauan yang akhirnya diusir dari dapur. Meskipun begitu, Tu tetap bekerja, yang terkadang dikerjai oleh pembantu lain dan pengawal. Di sisi lain, Peony dan Biggy menyelinap masuk ke perguruan di malam hari. Peony langsung menyerang Tian yang ada di kamarnya. Peony mendesak Tian untuk menceritakan tentang ayahnya, bahwa ayahnya meninggal dan perguruan diwariskan padanya. Di situ dia meminta Tian untuk menunjukkan medalinya. Karena Tian tidak memilikinya, dia malah menyerang Peony hingga terluka. Lalu akhirnya Peony melarikan diri, yang ternyata sudah dikepung oleh pengawal. Lalu Biggy datang membantunya kabur. Tiba-tiba Tian menarik kaki Peony yang nyaris membuat mereka jatuh. Akhirnya mereka berhasil kabur dan mendarat di hutan. Sayangnya luka Peony membuat dia pingsan. Biggy yang panik berteriak nih meminta pertolongan. Sementara Tu yang bersantai mendengar suara minta tolong dari kejauhan. Kemudian dia langsung mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah Peony. Lalu dia segera dibawa ke biara tua dan mengobatinya. Kemudian Tu kembali ke perguruan dan melihat kerumunan orang-orang. Sesampainya di dapur, dia mendapatkan info dari pelayan akan dilakukan pencarian besar-besaran di desa untuk menangkap pembunuh semalam dengan ciri-ciri memakai baju hitam. Mengetahui hal itu, Tu sadar nih, orang yang diselamatkan di biara ciri-cirinya sama, tapi dia tidak memberitahunya. Malamnya Tu tertidur, dia bermimpi bertemu kakek yang memberikan kekuatan. Dia menyampaikan bahwa Tu harus bisa menggunakan kungfunya untuk bertemu Peony. Sebelum diberitahu caranya, dia terbangun karena disiram. Lalu Tu pergi ke biara tua membawa bahan makanan. Dia memasak untuk Biggy dan juga Peony. Mereka terkesima nih dengan cara memasaknya tuh. Singkat cerita, Tu bermimpi lagi bertemu dengan Shifu. Dia menjelaskan bahwa dasar kungfunya berasal dari hal-hal yang biasa ia lakukan. Tu pun terbangun dan mencoba melatih kekuatannya hingga lihai. Setelah itu Tu pergi ke biara melihat Peony bermain akrobat yoyo dengan terampil. Di situ Tu memberi pujian. Peony yang senang mengajaknya berjalan-jalan sambil bercerita awal mula dia tertarik dengan akrobat. Ternyata itu dimulai saat dia melihat sirkus di kota. Sehingga Peony memutuskan untuk belajar akrobat yang membuatnya bahagia. Namun ayahnya tidak setuju. Meskipun begitu, Peony tetap pergi dengan rombongan sirkus selama 3 tahun. Lalu giliran Tu yang menceritakan dirinya bahwa dia berjanji oleh seorang kakek untuk mencari putrinya yang bernama Peony. Dia terkejut nih merasa namanya sama dengannya.
dan dia bertanya apa tujuannya. Namun di situ tuh tidak memberitahu, dia hanya memberitahu dirinya saat ini bekerja di dapur perguruan harimau. Peony yang tahu itu dia mengusir Tu karena merasa Tu bagian dari pengikut Tien. Setelah itu Peony mengajak Biggy pergi untuk membalaskan dendam. Di perguruan Tu memperlihatkan kecepatannya dalam bekerja. Di situ Tien merasa curiga tidak mungkin orang biasa memiliki kecepatan seperti itu. Sampai akhirnya Tien menyuruh pengawal untuk memata-mata itu. Di sore hari Tu pergi menuju biara yang diikuti mata-mata nih. Sesampainya di biara Tu diserang dan dibawa ke penjara. Pagi harinya perguruan terlihat ramai dan meriah karena diadakan turnamen kungfu yang dihadiri para tamu. Saat pembukaan turnamen dibuka oleh Tien, para tamu merasa heran. Dia juga memperlihatkan medali yang baru nih, yang bergambarkan panda. Para tamu merasa tidak senang akan keputusan itu dan memaki Tien. Di situ Tien mengajak berduel orang yang tidak suka dengan keputusannya. Dimulai oleh Lao Xiong, si kura-kura yang kalah. Lalu datang dua harimau yang mencoba bertarung tapi kalah juga. Kemudian giliran Peony nih yang menantangnya. Akhirnya pertarungan sengit membuat Peony terluka. Di penjara Tu merasakan kekuatan kungfu Peony. Dia langsung datang ke arena turnamen dan menyadari bahwa Peony lah yang selama ini dia cari. Ternyata Peony sedang tersudut di pertarungan. Kemudian Tu melempar medali untuk menyelamatkannya. Sayangnya medalinya diambil Tien dan tidak mau menyerahkannya. Tu memaksa untuk segera mengembalikannya. Namun dia dikepung oleh pengawal Tien dan menyerangnya. Di saat inilah Tu bisa memperlihatkan hasil latihannya yang mampu menyingkirkan Tien dan kawan-kawan. Di situ Tien kalah telak. Dan akhirnya cat di matanya hilang yang memperlihatkan dia seekor beruang. Setelah itu Tu mengembalikan medalinya ke Peony. Di taman, Biggy, Peony dan Tu berbaring sambil membahas apa yang dilakukan selanjutnya. Tu yang sudah menjadi master kungfu akan tetap membantu orang dan memberikan kebahagiaan. Di awal film terlihat sebuah kota yang dipenuhi oleh lampion-lampion. Di sana juga ramai orang yang sedang menikmati festival. Bahkan untuk kelinci putih ini juga. Dia bernama Tu. Tu sedang melihat sebuah aksesoris. Ketika dia ingin membelinya, semua orang kaget melihatnya. Alhasil mereka menyambutnya dengan baik dan meminta tanda tangannya. Sementara itu ada ketiga pembuat onar yang akan melakukan sebuah aksi perampokan di sebuah bank. Hal ini dilihat oleh Tu dan semua fansnya juga nih. Namun tiba-tiba saja ada 3 orang bocil yang berani untuk melawan ketiga perampok itu. Namun sayangnya bocil itu bukan tandingan dari si kerbau. Beruntungnya Tu berhasil menyelamatkan bocil yang tengah disandra oleh si kerbau. Singkat cerita, ketiga perampok itu berusaha melawan kelinci itu. Mau ronde berapapun Tu tetaplah yang menjadi pemenangnya. Setelah kejadian itu, malamnya Tu sedang mengendap-endap untuk memasuki sebuah tempat. Namun dia dikagetkan dengan kedatangan Biggy, seekor kelinci lainnya yang lebih kecil darinya. Alhasil mereka bersama-sama berjalan perlahan menuju ke kamar mereka. Namun sayangnya mereka ketahuan. Bukannya membela Tu, Biggy justru berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan meninggalkan Tu di sana bersama sang guru yang bernama Penny. Di sana Tu berusaha menjelaskan kenapa dia pulang telat nih kepada gadis itu. Namun Penny merasa bahwa Tu seperti terlalu sombong dan dia menegurnya. Dia juga menasehati Tu kalau banyak di luar sana yang jago kungfu, jadi Tu tidak boleh sombong. Hal ini membuat Tu sedikit kecewa dan berniat untuk kembali ke kamarnya. Sebelum kembali, Tu memberikan sebuah aksesoris yang dia beli di pasar tadi kepada Penny. Sementara itu di suatu tempat yang dikelilingi tebing-tebing tinggi, terdapat 3 petarung yang saling bertempur. Satu seperti rusa dan yang 2 lagi adalah harimau. Kedua harimau itu tengah bertarung melawan rusa itu.
Rusa itu berusaha untuk kabur, yang akhirnya dia dikagetkan dengan serangan telak dari harimau putih yang tiba-tiba saja datang. Alhasil rusa itu kalah dan terjatuh. Di sisi lain, Tu sedang berlatih lari di tempat yang diawasi oleh Biggie yang menyebalkan. Sialnya Biggie juga harus ikut di dalam latihan ini secara tidak sengaja akibat kecerobohannya. Namun sayangnya lagi hal ini membuat Tu tidak bisa menyeimbangkan larinya dan berakhir semua jadi kacau balau. Lanjut ke latihan berikutnya nih. Mereka berdua saat ini tengah berlatih di atas sebuah tiang-tiang yang di bawahnya terdapat bara api. Singkat cerita, latihan ini membuat Biggie harus tersangkut di pohon. Lalu tiba-tiba saja datanglah para bocil dan mengganggu Tu. Ternyata semua itu dilihat oleh Penny. Dia berencana untuk pergi dan meminta Biggie supaya menggantikan dirinya untuk melatih Tu. Sejujurnya Biggie merasa keberatan nih, apalagi sang guru berniat mewariskan kekuatannya pada Tu. Namun dengan terpaksa Biggie menyetujuinya. Saat ini Tu sedang bermeditasi di dekat sungai nih, yang sebenarnya dia ketiduran. Di sisi lain, rusa yang kabur itu tengah dikejar oleh pendekar misterius bernama Yuan di hutan bambu yang letaknya tidak jauh dari posisi itu. Alhasil Tu merasakan ada yang tidak beres dan mengecek ke hutan itu. Di sana dia menemukan rusa itu tengah bertarung dengan Yuan, sang pendekar misterius. Namun sayangnya rusa itu tidak dapat bertahan melawan Yuan, sehingga Tu harus turun tangan menolong rusa itu. Beruntungnya Tu berhasil membuat Yuan pergi dan menyelamatkan rusa yang terluka. Dengan cepat dia membawa rusa itu ke perguruannya. Setelah rusa tersebut sadar, Tu memberinya semangkuk air. Kemudian rusa itu meminumnya dan tidak lupa berterima kasih nih kepada Tu karena telah menyelamatkannya. Dia juga sangat kaget dengan kemampuan Tu yang hebat. Tidak lupa rusa itu juga memperkenalkan dirinya. Dia bernama Zan, ketua dari klan api. Lalu Tu bertanya-tanya nih soal alasan Yuan mengejar mereka. Alhasil Zan menceritakan alasan Yuan yaitu untuk menyingkirkan Zan. Namun sayangnya Biggie tiba-tiba saja datang dan memotong pembicaraan mereka. Singkat cerita, Biggie sepertinya tidak setuju nih dengan kehadiran Zan ini. Namun Tu berusaha untuk membujuknya, yang mana niat baik Tu untuk membuat Zan tinggal berhasil. Ternyata keberadaan Zan sudah diikuti nih oleh kedua harimau yang sempat memburunya itu. Singkat cerita, malamnya para murid di perguruan aliran macan api ini sedang mempersiapkan pesta untuk sang guru. Mereka ingin sekali menyambut guru mereka. Namun sayangnya kota ini kedatangan pendekar harimau putih yang tengah mencari Zan. Bahkan harimau itu juga melukai salah satu penduduk dan melemparnya. Tidak lama kemudian harimau putih itu datang ke perguruan mereka. Kedatangannya adalah untuk menangkap Zan. Semua niatnya itu ditahan oleh Biggie dan juga Tu. Alhasil harimau putih itu sedikit kesal dan akhirnya Tu harus menghadapi pendekar itu. Ternyata harimau itu bukanlah tandingan Tu karena dia sulit dikalahkan. Hal ini membuat Biggie berencana untuk memanggil para kungfu hebat di kota supaya membantu mereka. Sialnya harimau itu berhasil menghentikannya dan membuat Biggie jatuh pingsan. Kejadian ini membuat Tu tidak bisa tinggal diam nih, bahkan seluruh murid juga. Kembali lagi, harimau putih itu bukanlah tandingan mereka. Alhasil harimau putih itu pergi menuju ke tempat di mana Zan berada dan mengalahkannya. Setelah mengalahkan Zan, sesuatu terjadi pada perguruan Tu. Seluruh perguruan diguyur oleh api. Hal ini membuat perguruannya hancur terbakar. Di sisi lain, harimau putih itu bersama kedua ajudannya sedang berada di sebuah kastil yang dijaga oleh para harimau ini. Harimau putih itu memasuki ruangan dan menemukan sebuah gunungan batu kristal biru. Ternyata harimau putih ini adalah pemimpin klan yang harus menjaga inti api dari siapapun. Paginya seluruh perguruan sudah hancur berantakan karena dilahap oleh api. Sambil berjalan tanpa sengaja Tu menemukan Zan masih hidup. Alhasil dia berusaha untuk menolongnya. Lalu tiba-tiba saja Penny datang dan sangat kaget. Singkat cerita, Penny bertanya siapa yang telah melakukan semua perbuatan ini. Lalu Zan datang sambil dibopong dan berusaha menceritakan semuanya.
Dia bilang semua ini adalah ulahnya Langxi, harimau putih dari klan Huo. Setelah itu Zan menceritakan semua tentang pertikaian soal menjaga pusaka kuno terkuat, yaitu inti api suci. Di situ Zan sudah menceritakan tentang pertikaian ini dan masalah tentang Lang yang ingin menguasai dunia dengan menggunakan api suci ini. Hal ini membuat Tu tidak bisa berdiam diri saja. Dia ingin membantu Zan untuk memenuhi takdirnya supaya bisa menyelamatkan dunia dari kekejaman Lang. Awalnya niat baik Tu ini ditolak oleh Biggie, namun tidak dengan Penny. Dia berencana untuk mencari tahu terlebih dahulu soal inti api dan semua rencana selanjutnya. Singkat cerita, Zan menjelaskan semua rencana untuk mengambil kristal itu. Alhasil rencana ini dibuat untuk Tu supaya dia bisa mengambil kristal dan menyerahkan semua masa depan dunia kepadanya. Penny, Biggie, dan Tu tengah mulai bersiap nih untuk segera bergegas sesuai dengan rencana. Perjalanan mereka cukup panjang dan harus melewati setiap tempat, gunung, padang rumput, gurun pasir, dan bukit berbatu. Setelah lama sekali berjalan, akhirnya mereka bertiga sudah tiba nih di istana Huo. Sebelum memasuki istana itu, mereka bertiga tengah menyusun rencana untuk dapat memasuki pintu masuk ruang rahasia yang sangat dijaga ketat oleh para penjaga. Beruntungnya mereka berhasil mengelabui penjaga pertama dengan cara pintar milik Biggie. Setelah itu mereka melanjutkan untuk memasuki istana lebih dalam. Namun sayangnya karena kecerobohan Tu, mereka harus ketahuan. Alhasil mereka harus segera melarikan diri sambil berusaha mengelabui para penjaga. Akhirnya mereka berhasil mengelabui para penjaga dan sudah sampai di depan pintu rahasia itu. Tanpa ragu lagi nih, mereka memasuki pintu tersebut. Di sana gelap dan hanya ada patung-patung batu. Dengan tenang, Penny berusaha menyalakan penerangan di tempat tersebut hanya dengan sebatang obor yang diberikan oleh Tu. Hal ini membuat Biggie kegirangan senang sebab dia sudah tidak takut gelap lagi. Selanjutnya mereka terus menelusuri lorong ini sambil berbicara tentang keanehan yang ada di ruang rahasia ini. Penny juga memberitahu mereka untuk berhati-hati supaya tidak kena perangkap. Baru saja dibilang nih, Biggie hampir saja tertusuk panah. Namun beruntungnya Penny bisa menyelamatkannya. Kejadian ini membuat mereka bertiga meningkatkan kewaspadaan terutama kepada setiap langkah mereka. Namun sayangnya perangkap itu bukan hanya sekali menembakkan panah, justru semakin banyak. Hal ini membuat mereka bertiga harus berlari untuk menyelamatkan diri dari jebakan tersebut. Jebakan itu bukan hanya sekedar panah-panah saja, tetapi juga batu-batu, pintu bergigi tajam, dan dinding penuh pisau. Sialnya mereka bertiga harus terjatuh karena kecerobohan Biggie membuat lantai itu runtuh ke bawah. Beruntungnya mereka baik-baik saja. Beruntungnya lagi mereka juga menemukan sesuatu yang diduga adalah inti api suci yang sudah mengkristal. Misi mereka adalah membawa inti api itu dan menghentikan niat jahat Lang. Namun mereka sempat berpikir nih bagaimana caranya sebab inti api itu sudah membeku menjadi kristal. Untungnya Penny sempat mengingat pesan dari Zan bahwa hanya Tu saja yang bisa menghancurkan kristal itu. Benar aja nih, ketika Tu berdiri di hadapan kristal, sesuatu keajaiban terjadi. Aura yang ada di kristal itu seolah diserap oleh tubuhnya Tu. Lalu dengan kekuatan kungfunya Tu meninju batu sehingga membuat inti kristal tersebut terpecah dan menyisakan sebuah pintu rahasia. Karena kristal itu terpecah dan mengakibatkan cahaya yang sangat mencolok, Lang langsung mengetahuinya. Sementara itu, Tu dan kawan-kawan terus maju menuju ke lorong di mana inti api itu berada. Sialnya Lang datang dan menghentikan mereka. Hal ini mengakibatkan Tu dan Lang harus terlibat dalam pertarungan untuk memperebutkan inti api. Ketika pertempuran itu begitu sengit antara Tu dan juga Lang, datanglah Zan menghentikan mereka. Bahkan bukan hanya Lang yang Zan hentikan, Tu juga sama nih. Hal ini membuat Penny sangat kaget. Ternyata selama ini yang jahat adalah Zan dan bukanlah Lang. Tu sangat kaget dan dia bertanya-tanya soal alasannya. Di sana Zan menceritakan semuanya nih, bahwa dia adalah partner dari ayahnya Lang sudah sejak lama dan dia juga berharap inti api itu akan diwariskan padanya. Namun sayangnya harapan itu hanyalah sebuah mimpi, karena ayahnya Lang justru menyegel inti api suci di dalam bongkahan es kristal untuk menjaganya.
Dan hal itu jugalah yang membuat Zan harus mengambil nyawa ayahnya Lang. Semua cerita itu membuat Lang sangat marah dan berusaha melawan Zan. Sayangnya usaha itu gagal. Di situ juga Zan menceritakan semua rencana jahatnya untuk menipu Tu, yang ternyata adalah orang yang menerima warisan kungfu dari sang maha guru. Semua rencana jahat ini berhasil sebab dia dengan liciknya sudah menipu Tu sehingga Zan berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Setelah itu Zan langsung mengambil inti api suci sehingga membuat seluruh bangunan itu akan runtuh menimpa mereka semua. Namun beruntungnya mereka berhasil selamat kecuali Lang karena dia masih pingsan oleh pukulan hebat Zan. Di sisi lain, Lang tengah berada di alam bawah sadarnya. Di sana dia bertemu dengan ayahnya. Lalu tiba-tiba saja Zan datang membawa mimpi buruk baginya hingga Lang melihat Tu dengan kekuatannya berhasil membawa kedamaian. Kemudian Lang teringat tentang pesan ayahnya kepada dirinya nih, bahwa dia harus berani untuk dapat melindungi inti api. Setelah itu Lang terbangun dari pingsannya. Untungnya Lang berhasil selamat karena berkat bantuannya tuh. Mereka masih mencari cara untuk keluar dari runtuhan itu. Sementara itu Zan bersama pasukannya sudah melancarkan serangan ke seluruh dunia. Dia benar-benar membawa petaka bagi dunia, menghancurkan dan menahan orang-orang yang tidak bersalah. Hal ini dilihat oleh ketiga bocah terenggiling kesayangan Tu. Alhasil mereka berencana mencari di mana Tu berada. Kini semua penduduk yang sudah ditangkap oleh para pasukan Zan tengah disuruh kerja paksa membangun kerajaan sendiri. Berbeda dengan Tu dan kawan-kawan yang masih terjebak di bawah puing-puing. Beruntungnya ketiga bocah itu berhasil menemukan keberadaan Tu. Alhasil mereka berhasil keluar dari runtuhan ini. Namun sepertinya dunia telah berubah karena kejahatan Zan yang menyalahgunakan inti api itu. Alhasil Lang juga menjelaskan hal terburuk jika Zan tidak segera dihentikan. Semua kejadian ini membuat Lang sangat kesal karena rumahnya telah hancur. Hal ini membuat Tu merasa bersalah karena dia terlalu polos sehingga sudah ditipu oleh Zan. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk pergi ke ibu kota bersama. Namun sayangnya kota yang tadinya ramai itu kini menjadi hancur berantakan. Akan tetapi beberapa penduduk mendapatkan harapan karena melihat Tu telah kembali. Tu merasa risih mendengar mereka. Alhasil dia pergi meninggalkan mereka semua. Di situ Tu merasa tidak berguna dan menyesal menjadi seorang kungfu master. Bahkan dia mempertanyakan gurunya sendiri yang pernah mewariskan ilmu kungfu padanya. Lalu Penny datang dan duduk berseberangan dengan Tu. Di sana Penny berusaha untuk meluruskan masalah yang terjadi dimulai dari ayahnya yang merupakan maha guru itu mewariskan kekuatan pada Tu saat Penny sedang tidak ada. Namun menurut Penny semua ini adalah takdir yang harus dipikul oleh Tu ataupun dirinya. Di situ Penny juga meyakinkan Tu mengapa ayahnya memilih Tu sebagai pewaris kungfunya, karena Tu adalah orang yang tepat. Namun Tu masih terpuruk di dalam rasa bersalahnya hingga Penny berhasil membangkitkan semangat Tu lagi. Alhasil Tu kembali membara untuk segera mengalahkan Zan. Singkat cerita, mereka tengah menyusun rencana untuk mengalahkan Zan. Hal ini membuat Lang dengan tegas memberitahu soal bagaimana caranya menyegel Zan, yaitu dengan cara menyeimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Tu, sehingga menciptakan sebuah keharmonisan untuk bisa menyegel inti api suci. Semua itu bisa tercapai dengan cara berlatih dengan serius. Alhasil Tu berlatih bersama Lang supaya bisa menyeimbangkan keharmonisan kungfunya. Bahkan teman-temannya juga ikut membantu menjadi teman sparringnya. Sementara Biggy menyusun rencana untuk melawan Zan ke markasnya. Dengan waktu yang tersisa, akhirnya Tu sudah siap nih dengan ilmu kungfunya. Bahkan Biggy juga sudah siap dengan kapal perangnya. Mereka kini sudah siap menuju ke markas Zan untuk mengalahkannya. Yang sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan Zan. Mereka masih di perjalanan menuju ke markas Zan yang terlihat sangat menyeramkan. Semua pasukan Zan sudah menunggu mereka nih dan bersiap melawan mereka. Benar aja mereka sudah dihujani oleh panah api. Lalu Yuan datang dan langsung berhadapan dengan Tu. Mereka akhirnya saling bertarung satu sama lainnya. Bahkan Lang, Biggy dan Penny juga ikut bertarung melawan para pasukan Zan. Pertarungan ini akhirnya dimenangkan oleh Tu dan kawan-kawan. Kini hanya tersisa Zan beserta kekuatan inti api yang diserap olehnya sehingga membuatnya terus bertambah kuat. Tu dan kawan-kawan sudah bersiap nih untuk menghadapi Zan yang sangat kuat. Mereka bersama-sama melawan Zan.
Sialnya Zan terlalu kuat untuk mereka. Mereka semua sudah terkapar di tanah. Lalu Zan berusaha mendekat ke arah Lang. Dia sangat kesal karena sikap Lang padanya. Alhasil dia ingin melenyapkan Lang. Beruntungnya Tu berhasil menahan serangan Zan yang kuat. Akhirnya Tu dan Zan saling bertarung lagi nih. Mereka bertarung secara one by one. Namun sayangnya sesuatu yang buruk terjadi pada Biggie. Dia dikunci oleh Zan sebab Biggie berusaha untuk menyerangnya dengan dinamit miliknya. Alhasil Zan berhasil membuat Biggie terus terjatuh dari tebing tinggi. Kejadian itu memicu kekuatan terdalam dari Tu muncul. Dengan seketika Tu mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari Zan. Alhasil Tu kembali bertarung melawan Zan. Merasa terpojok oleh Tu, Zan berusaha menyerap lebih keras kekuatan inti api. Namun sialnya kekuatan inti api itu justru meledak dan membuat Zan hilang. Dengan seketika di dalam ledakan inti api itu. Akhirnya dunia kembali nih menjadi normal setelah kehancuran inti api dan juga Zan. Sementara itu di akhir film, Biggie berhasil diselamatkan oleh orang misterius. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.